join malam hari ini ya. Iya, aku yang seneng banget nih. Udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal yang topik-topik seru ya. Bener, bener, bener. Malam hari kita Iya. bakal ngobrol santai aja nih Kak ya. Sekalian sharing juga bareng teman-teman semua juga di sini ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, mungkin pertama nih Kak, untuk pemanasan kita akan mulai dengan sebuah games dulu nih Kak. Nama gamesnya adalah fitnah atau fakta Kak. Wih, Oke, fitnah atau fakta? Oke. iya betul. Jadi nanti aku akan memberikan pernyataan ke kakak, nanti kakak jawab nih, Mm-mm. ini kira-kira pernyataannya fitnah atau fakta ya, disertai juga dengan Oke, alasan yang singkat ya kak ya. oke, oke. Oke, Oke, udah siap kak? siap. Pencet bel nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Enggak ya, nggak usah mencet bel ya. Oke, kita mulai ya Oke, kak ya. Oke ya, teman-teman, kita akan oke. mulai nih permainan fitnah atau fakta. Oke, pertanyaan pertama. Fitnah atau Mm-mm. fakta, usia 20-an adalah golden age manusia untuk produktif secara maksimal. Oke, mungkin teman-teman boleh jawab dulu kali ini ya Kak ya, sambil Fitnah. nunggu jawaban kamera Oh, ya. udah. Oke, Oh, udah siap. dijawab dulu, nggak apa-apa sih Kak. Oke, oke, nggak apa-apa Kak. Udah dijawab, teman-teman udah dapet kunci jawaban ya, nomor pertama nggak apa-apa. Oke, berarti berarti nanti setelah ini teman-teman pada jawab dulu gitu ya. Ntar aku baru Ya jawab boleh belakangan nanti aja. ya sambil jawab boleh. Oke, karena pertama Oke. udah dapet jawaban nggak apa-apa sih Kak. Langsung aja dikasih alasannya kira-kira kenapa itu fitnah nih Kak. Kenapa fitnah? Karena sebenarnya usia produktif seseorang itu nggak cuma di usia 20 tahun aja. Bahkan ada juga yang usia 30, 40 tahun pun itu justru usia sedang produktif-produktifnya gitu. Jadi tidak ada patokan usia bahwa usia 20 tahun itu harus lagi produktif gitu. Jadi makanya saya bilangnya fitnah gitu. Nanti mungkin pembahasan kita nanti baru lebih dalam ya kenapa itu juga bisa fitnah ya. Nah, betul betul. Oke, jadi ternyata Ya. fitnah nih guys. Tadi ada yang jawab fakta nih dari Ferni nih. Oke. Jadi usia produktif itu produktif tidak ditentukan oleh usia ya, teman-teman ya. Oke, Mm-mm, mm-mm. kita lanjut ke pernyataan yang kedua ya, Kak. Oke. Nanti di hold on dulu biar teman-teman jawab dulu kali Seru ya, nih, Kak, biar seru. seru ya. Seru Oke. ya, seru ya. Ya. Oke, Kita oke. lanjut ke Penasaran juga pada pernyataan jawab yang apa ya. kedua. Iya, nggak apa-apa. Pernyataan yang kedua. Usia di Iya. 20-an dipenuhi dengan kegalauan antara memilih passion atau uang. Nah, teman-teman mungkin boleh jawab nih. Nah, boleh jawab Usia tuh. 20-an ini Passion dipenuhi atau dengan uang gitu ya. kegalauan. Passion atau uang ya kira-kira ya. Boleh nih teman-teman jawab aja. Nggak bakal mengurangi nilai rapot sekolah kalian. Jadi jawab aja apakah fitnah atau fakta nih. Nggak jadi masuk Oke, neraka ini. kok ya. Nggak Oh masuk iya, neraka bener. ya. Enggak kok. Oke, fitnah atau fakta nih guys, kira-kira nih. Kalau misal usia 20-an itu kegalauan antara passion dan uang. Oke, mungkin nih pada bingung kali ya Kak ya, berpikir keras Mungkin kira-kira ini masih fitnah malu atau ya. fakta ya? Iya, Malu-malu juga bener. ya. Antara malu dan lagi mencari jawaban kali ya Kak. Oke. Oke, mungkin Kak Meir langsung jawab aja deh Kak. Mungkin ada teman-teman yang bingung nih, langsung aja dijawab Kak. Kira-kira Mm-mm. fitnah atau fakta nih Kak? Kalau menurut saya itu fakta. Biasa usia Oke, 20-an fakta. itu memang lagi usia-usia lagi galau antara milih passion atau tadi apa? Uang Uang. ya. Ya. Betul, fakta. Oke, jadi fakta nih mungkin untuk teman-teman yang usia 20-an relate kali ya. Kira-kira gue ngejar Lagi passion atau ngalamin uang dulu kegalauan kali ya. ya? Iya. Ada yang ngomong nih Kak, aku berumur 45 tahun Kak, masih mengais rezeki. Iya, nggak apa-apa. Wih, mantap. Produktif tadi kan tidak ditentukan oleh umur Betul, ya, jadi it's betul. okay. Iya, 40, 5, bahkan ada juga yang 50 tahun lagi justru lagi jaya-jayanya tuh, lagi produktif-produktifnya bisa juga tuh. benar-benar. Setuju, setuju, setuju Kak. Oke, kita masuk ke pernyataan yang ketiga nih Kak. Oke, Fitnah atau fakta fitnah usia atau di fakta? 20-an dipenuhi dengan tuntutan ini itu dan juga ekspektasi dari orang-orang sekitar. Nah, mungkin teman-teman boleh jawab dulu nih. Fitnah atau fakta usia Fitnah atau 20-an fakta nih, ya? ya, Fitnah atau fakta dipenuhi ya? dengan tuntutan ekspektasi dari orang-orang sekitar kita. Misalnya harus ini, harus itu, harus A, B, C, D, dan Z semua yang banyak nih. Gimana teman-teman? Kira-kira fitnah atau fakta nih? Boleh langsung tulis di kolom komen ini. Menurut kalian ini fitnah atau fakta nih?
Oke. Kayaknya masih pada malu-malu atau mungkin lagi apa berpikir-berpikir keras punya Hana. Kayaknya pernyataannya cukup berat ya, Kak ya. Baru baru pembukaan fitnah atau fakta kayaknya udah langsung jamming gitu di otaknya. Ada yang jawab nih, Kak. Ada yang bilang Ferdi katanya fakta banget. Iya. Nah, Kayaknya oke. mendalami banget itu Ferni ya. Iya. Dia relate Mendalam banget ya banget. sampai Relate kayaknya tuh banget panjang ya. banget ya, Kak. Mungkin dia sambil ngetiknya sambil teriak gitu. Fakta gitu. Iya, bener, bener, bener. Oke, mungkin Kak Meir boleh langsung jawab aja nih, Kak. Kira-kira Ya, fitnah betul, atau betul. fakta, Itu Kak? fakta. Itu fakta banget. Jadi kalau di usia 20-an itu biasanya banyak banget tuntutan dari kiri kanan ya. Bahkan Hmm. keluarga juga bisa, terus dari teman-teman bisa, dari manapun lah. Jadi harus begini, harus begitu, segala macem gitu. Fakta. Oke, jadi jawabannya fakta, teman-teman. Nanti kenapa fakta? Lebih dalamnya nanti kita akan bahas nih, guys. Jadi stay tune sampai akhir ya. Oke, Betul, kita masuk ke betul. pernyataan yang terakhir nih ya, Kak. Oke, siap ya teman-teman ya. Pernyataan yang terakhir, fitnah atau fakta, usia 20-an adalah perlombaan untuk mencapai kesuksesan. Oke, mungkin Nah, teman-teman boleh jawab dulu nih. Usia 20-an tuh di saat apa ya, manusia tuh lagi berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesannya masing-masing nih. Boleh nih ya, teman-teman, fitnah fitnah atau atau fakta? fakta kira-kira. Oke, lagi mikir nih Kak, mungkin lagi typing ya. Kayak tadi fakta banget, T-nya kan panjang nih, butuh waktu ya buat ketik ya. Iya. Terus sambil sambil dilihat dulu nih kayaknya siapa nih ya yang bisa menyatakan duluan gitu kan biasa gitu kan tunggu-tungguan ya. Oh iya, malu ya. Ayo guys, apa nih usia 20 adalah perlombaan untuk mencapai kesuksesan. Fitnah atau fakta? Fitnah Oke, atau fakta? oke Kak. Kayaknya pernyataannya juga susah, jadi kayaknya Kak Mir aja yang jawab langsung deh ya. Oke Kak, silakan Kak. Kalau menurut saya itu adalah fitnah. Oke, fitnah. Kenapa tuh Kak? Fitnah karena di usia 20-an itu bukan ajang kita untuk berlomba-lomba untuk siapa yang sukses duluan gitu. Jadi Hmm. jadi menurut saya itu adalah fitnah. Nanti kita bahas lebih dalam tuh terkait itu semua betul ya Hana ya? Oke, benar banget. Jadi yang terakhir itu adalah fitnah ya guys. Usia 20-an itu bukan ajang perlombaan untuk mencapai kesuksesan. Oke, tadi kita udah main Mm-mm. nih guys, fitnah atau fakta. Dan sekarang kita akan lebih deep talk lagi nih sama Kak Meyer nih. Yang tadi aku bilang, Kak Meyer ini adalah seorang praktisi psikologi. Jadi paham banget lah ya tentang psikologi seorang manusia. Oke Kak, mungkin aku akan memulai dengan sebuah pertanyaan nih Kak. Menurut Kak Meyer sendiri nih Kak, berdasarkan ilmu Mm-mm. psikologi, umur 20 tahun itu termasuk dalam fase apa sih, Kak? Dan kira-kira apa aja sih yang terjadi pada anak-anak di usia 20 tahun? 20 tahun ya. Kalau Ya. usia berkembang 20 tahun itu sebenarnya ini bahasa sehari-harinya lah ya yang bisa mudah dicerna dan dipahami ya. Sebenarnya itu adalah fase kehidupan kita gitu. Jadi kita Hmm. dari setiap kita kan terlahir dari kayak sekarang saya lagi hamil ya kan, semua pasti Ya. dikandung dari seorang mami gitu kan. Sampai Ya. dia lahir dari bayi gitu. Nggak ada yang lahir langsung umur 20 tahun gitu kan. Jadi ada fase dalam kehidupan, jadi pasti ada fase usia jenjang itu dari bayi, anak-anak, apa balita, terus dia bertumbuh jadi anak-anak, habis anak-anak dia beranjak remaja gitu kan, remaja, terus mulai ke usia pemuda gitu kan, atau usia youth gitu. Nah, di usia 20 tahun ini sebenarnya masuk ke fase adalah dewasa awal gitu. Jadi dalam fase Hmm. perkembangan, setiap kita kan berkembang nih dari tadi yang tadi saya bilang dari dalam rahim ibu kita, sampai terus bertumbuh dan masuk di usia rentang 20 tahun itu adalah fase di mana kita baik yang pria ataupun wanita dua-duanya itu masuk ke dalam satu fase untuk bertumbuh menjadi dewasa. Jadi dewasa pada awal gitu, dewasa awal. Hmm. Itu kalau dari sisi fase perkembangan gitu. Nah, memang di hidup usia 20 tahun tuh seperti tadi yang Hana kasih fitnah atau fakta itu, Hmm. jadi memang usia 20 tahun tuh usia yang dimana kita tuh baru banyak yang melek gitu, tanda kutip melek ya. Maksudnya dulu kan waktu remaja kita perubahannya banyak nih, fisik lah ya kan.
perubahan maksudnya puber kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, terus masuk ke usianya terus maju berkembang terus sampai masuk di usia segitu, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah lulus dan mencari pekerjaan di usia-usia rentang umur segitu ya. Nah, di fase itulah justru adalah fase di mana kita itu hidup mendapatkan sesuatu yang baru gitu dalam hidup karena belum pernah mengalami sebelumnya kan. Jadi fase di mana menginjak usia itu adalah usia usia baru di mana kita terjun menjadi seorang yang boleh dikatakan dewasa gitu. Itu sih kalau di usia 20-an ya. Karena kita pasti melewati fase-fase itu. Selama Tuhan mengizinkan kita masih hidup di jenjang itu ya, maksudnya ya. Ya, betul, betul. Oke, Gitu. jadi eh, usia 20-an itu termasuk ke dalam dewasa awal ya, Kak ya? Betul, dewasa awal. Masuk ke dewasa. Jadi jenjang ya, jenjang tadi dari remaja, Hmm. terus pemuda, ya itu juga pemuda ke dewasa awal juga itu rentangnya juga di usia-usia segitu sebetulnya. Gitu. Jadi makanya banyak yang pengen ini, pengen itu gitu kan. Iya, Yang terus sudah mulai tertarik sama lawan jenis gitu. Wah, si A betul, ganteng betul, ya betul. gitu. Si B Udah cantik melek ya ya dari gitu. kamera dulu Udah ya. melek gitu. Iya, Dulu lihat temennya kayaknya biasa aja tuh sekarang kalau lihat kok dia jadi cantik gitu ya gitu. Ada iya. fase-fase itu memang. Jadi di usia-usia segitu terus fase juga di mana dia mencari siapa diri dia sesungguhnya gitu di usia Hmm. 20 tahun itu ya. Mencari siapa dia sesungguhnya itu gitu. Oke, Gitu berarti bisa Hana. dibilang juga usia 20-an tuh kayak masa-masa struggling untuk mencari jati diri ya, Kak ya? Betul, justru strugglingnya itu baru ketemu di fase-fase usia segitu. Karena dulu-dulu kan di umur-umur sebelumnya mungkin belum terlalu mikirin ya. Maksudnya Hmm, masih bener-bener. sekolah biasa, enjoy aja. Mungkin minta uang juga dari orang tua masih dapet terus gitu Ya. kan. Tinggal minta gitu kan. Nah di fase usia segini kan udah mulai melek. Tadi yang saya bilang melek itu, tanda kutip Hmm. melek itu udah mikirin tentang diri dia, masa depan dia, jati diri dia gitu di usia itu. Karena dia sudah merasa bahwa dirinya sudah dewasa gitu. Di usia itu berarti saya bukan anak kecil lagi, saya bukan anak ABG lagi gitu ya bahasanya. Jadi udah mulai dewasa lah gitu. Jadi mulai melek, maka tadi saya bilang mulai melek dunia dunia yang sebenarnya gitu. Oke, Kak. Tadi Kak Meyer nyinggung tentang melek nih. Usia 20-an tuh di mana kita tuh kayak kaget mungkin ya, lagi melek-meleknya nih. Mm-mm. Nah, menurut Mm-mm. Kakak sendiri nih, di fase-fase usia 20-an, itu bukan berarti 20 tahun pas ya, guys. Jadi ada range-nya ya, Kak ya. 20 sampai Ya 25 masih oke lah ya. betul. Ya, Iya. jadi sebenarnya apa sih Kak yang harusnya menjadi fokus kita sebagai anak usia 20-an nih supaya kita itu nggak apa ya nggak salah fokus dan nggak jadi stres sendiri gitu. Karena mungkin kalau dilihat nih ya Mm-mm. anak-anak sekarang apalagi milenial tuh banyak banget kayaknya stres ya. Mungkin ngelihat orang lain Mm-mm. ini itu dan lain-lain. Nah, menurut Kakak sendiri apa nih yang harus menjadi fokus kita sebagai anak usia 20-an fase dewasa awal 20-an. Kak? Iya. Ya. Sebenarnya kalau dari fokus justru di usia 20-an itu kita yang pertama kita seharusnya udah bersyukur banget kita masuk Hmm. fase yang baru dalam hidup kita gitu. Banyak orang justru mereka nggak bisa terima gitu Hana karena mungkin ada juga kan berbagai orang ya kita berbagai lihat dari sisi orang dengan personalitinya berbeda-beda. Mereka ada juga yang nggak siap dan nggak terima dengan usia 20-an itu. Maksudnya ada Hmm. juga yang masih pengen main. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang kita lihat usianya udah masuk jenjang 20-an nih sebenarnya gitu. Tapi fokusnya nih masih belum beranjak gitu, belum melek tadi tanda kutip itu. Dia masih dengan yang hidup di usia umur sebelumnya yang masih main mungkin ya Hmm. hangout sama teman-teman, main game atau pokoknya kehidupan-kehidupan yang mungkin dulunya di masa-masa remaja itu dia lewatin. Nah, justru masuk di usia 20 itu adalah fase di mana kita beranjak dari yang remaja, kita sudah mulai melek mata untuk melihat dunia sekitar dan fokus yang paling penting adalah fokus untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita. Jadi fokus yang penting Hmm. adalah melihat apa yang ada di dalam diri kita, bukan yang di luar.
gitu. Jadi kadang-kadang umur-umur segitu tuh kita punya kecenderungan ya. Dulu saya juga di usia-usia segitu ada kecenderungan gitu kayak ngelihat yang ada di luar gitu. Ya Hmm. orang lain, teman-teman kita gitu kan. Dia udah begini, dia udah begitu, dia bisa ini, dia bisa itu, dia dari latar belakang keluarga ini, keluarga itu gitu kan. Jadi fokusnya selalu lihat yang ada di luar. Tapi kalau ditanya fokusnya apa, kalau menurut saya justru yang terpenting di usia 20-an ini adalah kita melihat ke dalam diri kita. Nah, cara Hmm. melihat ke dalam diri kitanya untuk fokus itu apa gitu kan. Kita bisa lihat dalam diri kita itu apa sih, cari tahu. Kita harus cari tahu nih, mulai cari tahu apa yang menjadi kelebihan kita, strength kita tuh di mana gitu. Sama weakness kita apa. Jadi udah mulai melek juga melihat diri kita sendiri yang ada di dalam gitu. Saya punya kelebihan apa ya gitu. Hal apa yang saya bisa lakukan gitu. Jadi kita harus lihat sama diri kita, jangan selalu melihat ke luar. Kalau lihat keluar kan tadi makanya lihat si A bisa begini, si B begitu, tanpa kita sadar sebenarnya yang harus kita lihat itu adalah dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi yang tadi balik lagi fokusnya lihat dari dalam, bukan dari luar. Lalu setelah itu mulai cari tahu dengan diri kita. Personality kita nih apa ya? Kan kita udah mulai kenal nih, misalkan jadi kita nggak perlu menjadi orang lain gitu. Maksudnya karena banyak orang di usia-usia segitu kan dia mulai mencari diri ya, jati diri dia, dia mau melakukan apa, dia harus bekerja sebagai apa, kayak gitu-gitu kan. Tapi banyak juga yang nggak kenal sama dirinya sendiri, yang akhirnya jadi Hmm. fokusnya tuh kemana-mana gitu. Dia nggak tahu diri dia tuh seperti apa sih gitu. Apa sih yang membuat dia tuh menarik, apa yang membuat dia tuh punya hal yang menonjol dalam diri dia Hmm. gitu. Jadi just be yourself sih yang paling penting itu. Just be yourself, lakukan sesuatu yang memang kita bisa lakukan. Dan jangan lakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena itulah yang bikin stres sebenarnya. Hmm. Justru yang bikin stres itu kadang-kadang di usia-usia 20-an itu, kita mencoba sesuatu, mengejar sesuatu, ya kan, yang sebenarnya kita bukan ke situ arahnya gitu. Jadi Tuh. akhirnya stres sendiri, mabok sendiri, ya kan. Akhirnya merasa diri nggak mampu, segala macem gitu kan. Jadi minder, nggak percaya diri gitu-gitu. Itu sih, jadi kalau ditanya pertanyaannya ya fokusnya harus lihat balik lagi ke dalam gitu. Jangan lihat ke yang luar. Justru tantangan zaman sekarang itu kan di era digital terutama ya, sosial Ya. media, dan lain-lain itu kan semuanya kelihatan gitu di sosmed gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin kita nggak terlalu tahu ya kehidupan orang itu seperti apa. Mungkin kalau kenal ketemu langsung baru nanya, ah kamu kerja apa, Hmm. kamu melakukan apa gitu kan, kamu hobi apa segala macam. Tapi kalau sekarang kan semuanya terbuka bebas, jadi kita bisa lihat nih orang-orang sekitar kita yang akhirnya jadinya membuat kita selalu lihatnya keluar terus, nggak pernah lihat ke dalam gitu. Gitu Hana. Oke, jadi fokusnya itu di usia fase 20-an itu melihat ke dalam diri sendiri ya, Kak ya. Jadi nggak melihat Betul. keluar, nggak melihat ke orang lain, Kak ya. Mm-mm. Oke, Betul. benar. Oke, Kak. Kan setiap apa ya, pasti setiap kita tuh punya goals nih ya, Kak ya. Punya tujuan nih, biasa Mm-mm. apalagi anak 20-an juga. Aku sendiri juga kayak punya target nih, mau ini, mau itu, misalnya di umur sekian, sekian, sekian. Nah, menurut Kak Meyer sendiri sebenarnya uh, goals dalam hidup, tujuan kita dalam hidup tuh ada sisi positif dan negatifnya nggak sih, Kak? Jadi kayak apa ya, positif dan negatif efeknya tuh apa sih? Karena yang aku lihat nih ya, Kak, di Mm-mm. kebanyakan orang, mungkin sisi Mm-mm. negatifnya itu ketika kita bikin goals dan goalsnya itu tidak tercapai, kita jadi pressure, Stres apa gitu ya. namanya, stres sendiri, bahkan sampai Jadi nggak kayak punya orang gila semangat ya. lagi, dia nggak punya semangat untuk melakukan apa yang harusnya dia lakukan gitu. Kayak mungkin Iya, pekerjaannya iya. cuma jadi rutinitas dan lain-lain, kayak karena ngerasa nggak berkembang nih yang gue lakuin, kayaknya nggak sesuai dengan apa yang gue bikin, nggak sesuai dengan goalsnya. Nah, menurut kami Mm-mm. sendiri gimana nih, Kak, kalau tentang goals? Iya. Justru kalau terkait dengan goals, menurut saya itu goal itu sangat baik ya dan wajib bahkan. Jadi hidup kita kalau nggak ada arah dan tujuan gitu, nggak ada sesuatu yang maksudnya kita mau capai di dalam hidup, itu malah malah membuat kekacauan sebetulnya gitu. Ya. Jadi
a goal without a plan juga is just a wish gitu. Jadi cuman berharap begini, berharap begitu gitu kan. Justru kalau menurut saya justru di dalam hidup bahkan di usia masuk ke fase usia 20-an itu justru kita harus punya goal. Itu penting banget sebenarnya. Jadi goalnya sendiri itu baik gitu. Jadi tidak ada goal itu dari sisi yang sebenarnya justru membuat buruk gitu kan. Tetapi masalahnya adalah ketika kita bikin goal, kita harus tahu juga nih goalnya itu harus realistik gitu, realistik. Sebenarnya kalau teman-teman yang mau cari goal di dalam maksudnya di fase usia 20-an itu banyak kok apa ada tools, ada goal setting segala macam, pakai smart goal itu juga ada, bisa browsing sendiri di Google, teman-teman bisa cari untuk bikin segala macam, itu ada panduannya banyak. Sekarang akses kita terbuka lengkap ya. Gitu bisa cari. Nah, teman-teman bisa bikin, cuman yang paling mendasar goalnya itu harus realistik gitu. Jadi jangan bikin goal yang sebenarnya itu jauh banget gitu sama kondisi kita saat kita mulai. Nah, kita juga harus lihat di mana kita start ya. Maksudnya kondisi startnya itu ketika bikin goal, kita harus lihat kondisi saya saat ini start kita mulai dari mana nih. Karena start setiap hidup, setiap teman-teman di usia 20-an itu berbeda-beda. Karena kan kita latar belakang keluarga berbeda, ya kan? Ada yang latar pendidikannya berbeda. Terus dia dibesarkan dengan lingkungan juga berbeda. Jadi banyak faktor tuh mempengaruhi kita. Jadi kita harus lihat kita mulai startnya dari mana untuk kita membuat goal itu. Nah, cuman tadi yang tadi saya bilang harus realistik. Jadi bikin suatu goal jangan misalkan saya punya goal pokoknya umur misalkan 20 ya. 21 tahun saya harus menikah misalkan, contoh nih, hal simpel. Misalkan 21 tahun pengen nikah, maksudnya pengen buru-buru nikah lah gitu kan. Tapi sedangkan di 20 tahun itu ya dia memang belum pernah punya pasangan, terus dia juga masih baru gitu kan, belum pernah kenal punya sahabat cowok juga enggak, tapi ngebutnya tuh dalam 1 tahun pokoknya 21 harus nikah, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi kita buat goal juga harus realistik gitu, dengan goal apa yang mau kita capai dengan start kita tadi, yang tadi saya bilang itu start kita tuh dari mana. Apakah kita baru lulus kuliah, atau kita mungkin tidak berkesempatan kuliah misalkan ya, pada saat momen itu kan banyak faktor ya, kita nggak bisa judging orang lain. Kalau saya kuliah, yang lain enggak, mungkin pada saat itu dia bukannya tidak mau kuliah, bisa saja mungkin dia pengen banget mencapai impian dalam hidup dia, tetapi karena satu dan lain hal dia kekurangan dana dan lain sebagainya, akhirnya goal itu belum tercapai misalkan. Jadi kita harus lihat tadi startnya dari mana gitu. Jangan mengikuti startnya orang yang udah di mana, kita startnya baru di sini nih gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi goalnya harus realistik, dan pada saat kita ngejalanin goal kita harus enjoy. Itu yang membuat kita tuh antusias banget pada saat ngejalanin goal kita itu. Karena banyak orang yang jadi stres yang tadi Hana bilang, sampai depresi gitu kan. Karena dia udah membuat angan-angan goalnya itu setinggi langit, tetapi ketika dia tidak mencapainya, yang ada itu mengganggu dia, bahkan kondisi psikisnya dia juga ikut terganggu karena dia merasa dia nggak mampu, dia gagal, ya kan? Dia nggak mencapai goalnya gitu. Akhirnya berpengaruh juga sama kondisi psikologis dia gitu. Akhirnya dia stres, ya kan? Dia bisa jadi minder gitu, minder, nggak bisa percaya diri gitu, karena ya itu tadi goalnya itu dia memperlakukannya dengan salah. Padahal sebenarnya balik lagi ke yang tadi saya bilang, goalnya itu tidak salah ya. Goal itu justru sangat baik di dalam kehidupan kita gitu. Bahkan di usia 20, bahkan di usia berapapun sampai sekarang ini pun saya masih tulis goal saya gitu. Jadi itu masih rutin saya tulis apa yang mau saya capai, target apa segala macam itu masih rutin saya bikin gitu. Nah, apalagi di usia 20-an itu justru awal mula yang sangat baik juga untuk membuat goal di dalam hidup gitu. Nah, goalnya itu juga ditentukan ada short term sama long term. Jadi jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Jangan sampai kita bikin goal yang tadi saya bilang gak realistik itu, pengen punya rumah gitu ya. Sedangkan pada saat itu belum bekerja, baru lulus misalkan, atau gimana ya. Ya macam-macam ya, tadi startnya kan beda-beda. Kecuali memang dia sudah punya tabungan dari dulu yang memang sudah dia simpan, dia save gitu kan. Tapi kalau misalkan belum, ya mungkin itu bisa jadi goal jangka panjang, misalkan seperti itu. Gitu sih, jadi ada
goalnya jangka pendek dan jangka panjang, dan kita harus tentukan gitu. Jangan sampai kebalik, yang sebenarnya goalnya harusnya itu jangka panjang, terus Hmm. kita bikin jadi short term, jadi jangka pendek, yang akhirnya kita pusing sendiri, kita mabok sendiri, terus kita stres, kita depresi, akhirnya kita jadi keganggu kesehatan mentalnya juga gitu, Wow. karena punya angan-angannya yang apa ya, nggak realistik tadi itu Hana. Oke, jadi bikin goal itu justru bagus banget teman-teman. Tapi Bagus ingat banget, kita juga betul. harus realistik ya. Realistik, Jadi ada ya, ya ada ukurannya dan tahu di mana tuh kita mulai dari mana. Jadi jangan bikin goal ngikutin orang lain mungkin ya Kak. Kayaknya orang lain betul, goalnya nyontek mungkin lagi ya. iya iya benar-benar harus Iya, jadi realistik. jadi kita Ah. harus tahu gitu, maksudnya jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa gitu. Dan balik lagi yang tadi, maksudnya start kita di mana nih gitu. Ada orang yang mencapai goalnya itu di dalam 5 tahun misalkan. Tetapi ada Mm-mm. juga yang mungkin mencapai itu mungkin baru 10 tahun. Ada juga yang cepat 2 tahun udah sampai, misalkan seperti itu. Nah, itu balik lagi ke dalam perjalanan fase hidup setiap kita. Makanya tadi yang saya bilang, balik lagi, kita harus belajar melihat dari dalam, dari diri kita Hmm. sendiri, bukan dari luar. Karena kalau kita lihat keluar terus, kita lihat orang lain terus, kita selalu akan compare terus sama diri kita sendiri. Kok dia udah mencapai itu ya? Dia udah bisa pergi jalan-jalan ke sana ya, misalkan. Oh, dia udah bisa dapat posisi jabatan itu ya, misalkan kayak gitu-gitu. Tapi kita harus lihat lagi, balik lagi gitu. Jadi karena yang saya percaya, setiap orang itu punya perjalanan hidupnya tuh masing-masing gitu. Hmm. Jadi punya hidupnya gitu. Gitu sih. Jadi Oke, benar-benar. goalnya pun jadi harus goal secara pribadi gitu. Gitu. Oke Kak, ngomongin goal nih Kak, mungkin aku juga pengen denger nih, kalau dari Kamer sendiri nih, ada nggak sih Kak Mm-mm. dulu nih mungkin goal yang nggak tercapai nih Kak? Terus gimana cara Oh, Kamer tuh banyak. menghadapinya nih Kak? Mungkin boleh sambil share kali ya pengalaman dulu pas muda usia 20-an ya Kak? Mm-mm. Sekarang masih muda juga kok. Oh iya muda, masih 20 berapa Kak? 28 ya? 17 tahun malah. Oh 17, oke. Ya, kalau dulu punya goal itu ya ada banget, yang bahkan mayoritas, kalau saya boleh sharing ya. Dulu waktu awal-awal saya menciptakan goal di dalam hidup saya itu dari 100% mungkin tercapai cuma 20%. Sisanya Hmm. 80%-nya itu belum tercapai pada saat itu gitu. Jadi tercapai atau enggaknya itu kan kadang-kadang bisa belum tercapai, mungkin tercapainya nanti jangkanya lebih panjang, atau memang tidak tercapai sama sekali kayak gitu. Nah, Hmm. waktu pengalaman saya pernah juga bercita-cita, maksudnya waktu itu pengen punya sesuatu kayak kayak misalkan apa ya, jadi kayak komunitas yang tempat Hmm. pembelajaran orang belajar terkait apa, self development kayak gitu-gitu kan. Tetapi pada saat saya mencita-citakan dengan idealnya saya waktu itu gitu ya, saya bikin gitu ya, pengen targetnya harus begini harus begitu, tapi pada kenyataannya belum tercapai gitu. Nah, belum tercapainya itu balik lagi, pada saat itu justru momen dimana saya harus apa, reflect gitu. Kenapa ya misalkan belum tercapai? Apakah jangan-jangan goalnya saya itu hanya goal semata-mata yang tadi kan, hanya wish aja gitu kan, tapi tidak ada planning yang jelas. Atau bisa juga pada saat itu bisa jadi, kalau bahasa rohaninya ya, mungkin bisa juga Tuhan berkehendak lain pada saat itu. Jadi Ya. segala sesuatu yang kita rencanakan di dalam hidup, manusia boleh berencana, tetapi balik lagi Tuhan yang menentukan gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk Hmm. ayo penuhin nih goal gue nih ya, gue udah pengen ini nih ya Tuhan ya, kayak gitu sih. Jadi makanya tadi saya bilang, pada saat kita bikin goal, kita enjoy aja menjalaninya gitu. Terus dulu saya pengalaman, ketika ada yang sesuatu yang dicapai, kita kasih reward sama diri kita. Itu membuat Self kita reward ya Kak? semangat. Iya, self reward itu penting banget gitu. Maksudnya membuat kita menjadi semangat untuk kita melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya gitu. Jadi ada reward buat diri kita sendiri gitu. Jangan segala sesuatu dilihat dari yang gak berhasilnya terus, tapi langkah Hmm. kecil pun, step demi step kecil pun itu juga kasih reward gitu. Dulu saya juga kasih reward gitu sama diri saya ketika ada apa, plan goal saya yang tercapai satu demi satu
kayak gitu. Nah, rewardnya itu ya bermacam-macam. Cuman kita juga yang tahu ya, nggak bisa harus samain semua orang dengan rewardnya masing-masing. Mungkin reward-reward kecil aja, kadang-kadang makan, maybe gitu kan, atau apapun lah gitu yang membuat kita juga merasa ikut merayakan keberhasilan dari setiap goal yang sudah kita buat gitu. Gitu Hana. Oke, benar-benar Kak. Jadi Kak Mer sendiri pun dulu pernah gagal ya. Mungkin atau ada juga goals-goals yang kayaknya belum tercapai, belum sesuai gitu ya dengan Betul. kehendak mungkin ya secara rohani gitu ya bahasa gitu. Iya betul 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 iya. Betul. Jadi ada masa-masa, jadi nggak selalu tuh, mungkin kadang-kadang kita lihat orang lain, wih hebat ya dia punya goal selalu tercapai. Sebenarnya nggak juga gitu. Ada momen-momen mungkin eh, momen dia sendiri juga yang tahu kan gitu kan ketika kita gagal. Tapi balik lagi ke diri kita. Ketika kita menghadapi goal yang belum tercapai itu, respon kita apa? Apakah kita marah-marah? Ya kan, Hmm. kita langsung kecewa gitu. Tapi selama kalau kita masih yakin dengan goal kita itu, ya kita kalau gagal, coba lagi gitu. Hmm. Gagal, coba lagi gitu. Kalau memang kita memang meyakini bahwa goal kita itu maksudnya bisa tercapai gitu ya. Tapi balik lagi kita perlu perlu wisdom juga gitu. Maksudnya kalau memang Hmm. gagal berkali-kali, apakah jangan-jangan goal yang kita buat itu bukan ke arah situ, misalkan kayak gitu. Nah, makanya perlu banget juga Hanap ketika bikin goal misalkan kayak gitu, perlu juga ada apa ya, ada mentor juga ya, mungkin bahasa saya mentor, atau mungkin orang-orang yang sudah lebih punya experience dalam hal itu untuk bisa sharing. Karena banyak juga di usia-usia segitu tuh kita dulu ya merasa punya ideal sendiri, jadi segala sesuatu kita simpan sendiri, kita bikin sendiri, gagal ya kita yang tahu cuman kita sendiri kayak gitu-gitu kan. Jadi perlu juga untuk berbagi sama orang-orang yang memang bisa memberikan kita advice yang baik gitu ketika kita membuat sebuah goal. Oke, jadi perlu mentor juga ya Hmm. Kak. Perlu orang-orang di sekeliling kita juga yang bisa support apa yang menjadi goal kita ya. Betul, betul. Jadi kita nggak berjalan sendiri gitu. Makanya tadi kalau gagal pun kita nggak merasa kecewa, terpuruk sendiri. Kita bisa sharing, aduh aku gagal nih, aku ada bikin goal ini gitu. Harus langkah apa yang harus diperbaiki ya, misalkan kayak seperti itu. Nah itu kan saran-saran atau nasihat-nasihat dari orang-orang lain itu penting banget gitu. Terutama orang-orang yang memang kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan kita advice yang sangat baik gitu. Oke, Kak. Ngomongin tentang orang-orang di sekeliling kita nih, Kak. Menurut Kak Mer sendiri, Mm-mm. seberapa penting sih, Kak, support dari orang-orang di sekeliling kita dalam kita Mm-mm. mungkin menghadapi masa-masa fase dewasa awal ini nih, Kak. Dan apa juga yang harus kita lakuin? Mungkin saat ini kita nggak punya support system nih. Nggak punya orang-orang yang Mm-mm. kita percayai untuk kita bisa share apa yang menjadi goal kita. Nah, gimana tanggapan Kak Mer sendiri? Ya, kalau bicara mengenai support itu penting banget ya, Hmm. justru masalah-masalah yang sering terjadi di usia 20-an itu gitu ya. Ketika kita maksudnya ketika menghadapi struggling kayak gitu-gitu kan. Terus bingung, kita mau ke kiri apa mau ke kanan gitu kan. Keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, justru di situ kita butuh orang di dalam sekitar kehidupan kita yang memberikan kita support juga gitu. Jadi menurut saya penting banget, kalau ditanya penting nggak, itu penting banget gitu. Itu penting banget. Nah, masalahnya sekarang supportnya itu kan macem-macem gitu. Jadi Hmm. setiap orang itu punya porsinya. Jadi kalau menurut saya waktu pada saat dulu saya di usia 20-an, orang-orang support system yang ada di sekitar saya itu yang membantu mendukung saya itu beda-beda. Ada juga yang support bisa mereka secara motivation, memberikan kita Hmm. dukungan gitu kan. Terus ada yang kasih doa misalkan, atau ada yang berbagi knowledge gitu, ilmu. Hmm. Jadi kita mau mencapai arah A nih, misalkan di bidang seni contoh ya, carilah orang-orang yang memang bergelut dan memiliki experience dalam hal seni, misalkan seperti itu. Misalkan seni apa, dalam bermusik kah, kayak gitu. Jadi Hmm. harus cari orang-orang yang memang pas gitu. Jadi menurut saya supportnya itu bisa berbagai macam perannya gitu. Perannya beda-beda. Ada yang dalam berperan memberikan knowledge yang tadi saya bilang gitu kan. Oh ya belajar ini, cari tahu ini, tentang ini segala macam gitu.
Atau bisa juga yang memberikan pelatihan, training gitu kan. Ayo ikut kelas ini, belajar ini segala macam. Jadi support-support dari orang-orang itu justru menurut saya sangat penting gitu. Jangan sampai kita ngerasa kita mampu sendiri. Karena kalau kita ngerasa kita udah jago sendiri, hebat sendiri, nah itu yang tadi banyak masalah terjadi itu di usia-usia 20-an, akhirnya mereka depresi, mereka stres sendiri, nggak tahu mesti ngapain, merasa diri gagal, akhirnya kehilangan arah dalam hidup, kayak gitu-gitu kan. Itu yang membuat akhirnya jadinya hidupnya malah nggak karuan. Hmm. Goalnya nggak tercapai, terus dia depresi, dan makanya banyak kisah-kisah kan di usia-usia segitu banyak juga kejadian-kejadian yang fatal gitu sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Hmm. Itu kan masa-masa struggling di mana dia justru harus sharing, dia berbagi sama orang lain. Justru kita butuh banget makanya orang-orang sekitar, komunitas yang positif untuk memberikan dukungan buat setiap kita gitu. Jadi kita juga, tapi masalahnya tuh kalau menurut saya ya, banyak juga di antara kita tuh yang pasif gitu, Hana. Jadi maksudnya Hmm. pasif, kita tuh nunggu gitu. Kok nggak ada ya yang mau ngajarin saya ya, misalkan gitu ya. Kok nggak ada yang Ya. nanyain saya ya, gitu. Karena dulu saya pernah ngalamin momen kayak gitu juga, tapi ternyata setelah saya belajar lebih jauh gitu dan saya mulai mendalami lebih dalam gitu, ternyata memang why not kalau kita yang mulai duluan gitu. Kita yang mencari. Kalau memang ada orang-orang tertentu yang kita rasa kita mau untuk dimentorin misalkan, atau kita mau belajar sesuatu dari dia gitu ya. Ya kita harus utarakan, kita yang ngejar gitu, kita yang aktif, bergerak aktif gitu. Jangan sampai di usia-usia segitu kita ngerasa kok nggak ada yang bantu gue ya, nggak ada yang support gue ya, kayak gitu. Jadi kitanya sendiri pasif gitu. Justru kita harus bergerak aktif. Makanya kita bisa dapat inputan-inputan yang baik, bimbingan yang baik. Jadi kalau kita salah, udah ada orang yang bisa kasih tahu, jangan ke situ. Kayaknya Hmm. bahaya misalkan kayak gitu. Jadi udah ada warning-warning dari orang-orang di sekitar kita yang bisa ngedukung kita gitu. Itu sih kalau menurut saya. Makanya penting banget Oh, dengan adanya orang sekitar yang mendukung. benar-benar komunitas itu penting ya Kak ya. Komunitas yang Penting banget. membangun, bisa support satu sama lain ya. Betul. Oke Kak, kan ada slogan nih Kak yang bilang you only live once gitu Kak. Masa muda cuma Mm-mm. sekali gitu. Menurut Kak Meyer sendiri, kayak usia 20 tuh biasanya kayak usia ya udahlah nikmatin aja dulu. Maksudnya santai aja gitu ya, nggak usah dibawa serius. Nah, kalau Kak Mm-mm. Meyer sendiri nih, menurut Kakak apakah kita tuh harus bener-bener sungguh-sungguh nih kayak bekerja keras di masa muda atau kayak ya udah santai aja, jalan aja kayak air mengalir. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana nih, Kak? Kalau saya sebenarnya you only live once itu betul, memang kita hidup ya cuma satu kali, itu tidak ada yang salah sih Hmm. sebenarnya dengan hal itu gitu ya. Tetapi banyak orang yang menyalahartikan arti itu. Jadi itu seakan-akan mumpung hidup cuma satu kali, jadi lakukanlah, mau segila apapun lakukan gitu. Iya, Senekat benar-benar. apapun lakukan gitu tanpa mikir panjang gitu. Jadi nggak mikir panjang, kita lakukan segala sesuatu yang kita nggak tahu efek ke depannya itu bakal seperti apa kayak gitu kan. Jadi ya itu, jadi salahnya tuh di situ kalau menurut saya. Tapi kalau bicara mengenai di usia 20-an itu kita harus, makanya tadi kan saya bilang balik lagi ke yang tadi kita bahas, kita harus bikin goal kan. Kan balik lagi kan ke situ, goalnya itu apa di usia kita di U20, apa yang mau kita lakukan, kita mau ngapain kayak gitu. Nah, itu juga harus 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 ada gitu dengan target dalam hidup kita. Karena kalau berjalan doang seperti air mengalir, jadi bangun tidur, bangun, makan, nonton, atau mungkin yang lagi apa ya udah gitu aja, balik lagi udah sampai gelap lagi, oh ya udah gelap, tidur lagi, besok lagi bangun lagi gitu kan, hidupnya begitu terus. Akhirnya tanpa kita sadarin kita sebenarnya lagi jalan di treadmill gitu. Jalannya di Betul, situ-situ betul. aja, Jalan di nggak tempat. melangkah. Mm-mm. Iya, jalan di tempat, kita nggak maju-maju gitu. Sedangkan terus giliran kita ngelihat temen kita yang udah bisa punya ini punya itu, mencapai karir tertentu misalkan, kita cuma bilang, ah dia ya hebat ya, gua mah enggak ya, atau gimana. Sedangkan kita justru harus merefleksi sih sama diri kita, apa yang udah kita lakukan, sejauh apa gitu. Makanya tadi saya bilang penting banget butuh orang-orang di sekitar kita yang bisa bantu kita gitu, karena kita nggak bisa sih hidup sendiri gitu. Jadi
kita harus tanya sama orang lain, kita sharing kayak gitu. Cuman ya nggak mengalir dalam artian mengalir, ya udah deh mengalir gitu aja gitu. Tapi kita harus punya sesuatu target di dalam hidup yang membuat hidup kita mau maju. Pertanyaannya kan, mau maju dulu nggak nih gitu kan? Kadang-kadang ada orang yang nggak deh, hidup gue gini-gini aja gitu kan. Tapi kalau memang ditanya memang mau maju gitu, mau berkembang, ya udah ayo kita mulailah sesuatu yang baik, dan jangan hanya berjalan di tempat atau treadmill yang tadi saya bilang itu. Akhirnya kita hanya stuck di situ lagi gitu. Sedangkan waktu berjalan terus kayak gitu. Gitu Hana. Oke, jadi tetap harus punya goals-nya masing-masing ya nih ya teman-teman ya. Jadi jangan seperti air mengalir yang jalan gitu aja, jalan di tempat, nggak bergerak kemana-mana nih. Iya. Toto udah tua aja gitu ya. Nggak berasa gitu ya Kak ya. Iya. Oke Kak, mungkin kalau misalnya nih teman-teman yang nonton di sini nih yang usianya di bawah 20 tahun, 20 tahun nih Kak, 20-an. Kira-kira Mm-mm. menurut kalian sendiri apa sih yang harus mereka persiapkan? Ada nggak sih Kak hal-hal khusus yang harus dipersiapkan? Mm-mm. Sebenarnya sih kalau yang dipersiapkan masuk ke usia 20 tahun, ya itu balik lagi ke yang tadi yang pernah saya sampaikan tadi sebelumnya juga ya. Justru kita harus, tadi kan 20 yang tadi saya bilang melek, tanda kutip melek gitu ya, masuk ke kehidupan dewasa. Kita melihat sesuatu hal yang baru, justru kita harus lihat bahwa fase usia itu adalah usia yang seru gitu. Jadi kita harus berantusias dulu. Jangan yang Hmm. udah masuk usia segitu, tapi ya tadi saya bilang masih dengan pola-pola atau lifestyle yang sebenarnya udah dia harusnya lewati fasenya gitu. Justru di usia 20, kita usia gimana kita harus mencari apa yang ada di dalam, tadi yang saya bilang bukan apa yang ada di luar. Jadi nggak perlu lihat orang lain kayak apa, tapi kita lihat dari dalam diri kita gitu. Jadi memasuki, kalau yang masih usia masih di bawah 20, ya enjoy your season gitu kan, maksudnya season saat itu. Nah ketika masuk di usia 20, ya kita akan menikmati usia itu gitu. Jadi maksud saya fase dalam hidup kita itu kita harus enjoy gitu, jangan dibikin stres. Karena kalau yang udah terlalu bikin stres, akhirnya tadi yang tadi kan banyak masalah, jadi um, depresi lah gitu kan, cemas, stres gitu kan. Jadi kesehatan secara mental juga keganggu kayak gitu. Jadi ya harus prepare, tapi prepare-nya nggak harus terlalu berlebihan. Nikmatin aja proses demi tahun gitu kan, sampai sampai jatuh, sampai akhirnya. Jadi sampai akhirnya tuh ketika masuk ke usia itu kita juga nggak kaget gitu, karena banyak yang nggak siap gitu Hana, kaget gitu kayak udah Hmm. masuk ke dunia kerja, misalkan masuk ke dunia profesional, kayak 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 kaget gitu buat dia sehingga nggak bisa enjoy dengan sesuatu yang pada saat itu dia udah lewatin masanya gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus bersyukur, kita nikmatin setiap musim yang ada gitu. Sampai dimasuk di usia segitu ya kita menikmati lah gitu. Sambil tadi tetap melakukan planning, ada goalnya juga gitu. Jangan sampai kayak tadi saya bilang target 20, misalkan umur baru masuk 20 bikin goal tahun depan nikah gitu kan. Sedangkan pacarnya belum punya gitu kan, terus dia stres udah mau setahun dua Iya. belas bulan kok nggak ada yang datang ya gitu, kayak Hmm. gitu-gitu sih. Jadi harus harus apa, harus mempersiapkan dengan baik sih gitu. Oke, jadi satu poin yang aku dapat intinya enjoy the process ya Kak ya. Dan Betul. fokus juga ke dalam melihat diri sendiri, mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan dari dalam diri Iya. kita sendiri. Oke, nggak terasa nih Kak, udah hampir 30 menit. Mungkin terakhir nih Kak. Wow. Ya, Iya. kira-kira apa nih pesan dari Kak Meyer untuk anak-anak muda di luar sana yang nonton hari ini, yang saat ini lagi memasuki fase dewasa awal nih, range 20 sampai 25-an lah kira-kira. Oke, pesannya yang paling penting sih yang pertama, just be yourself gitu, just be yourself. Jadi kita nggak perlu jadi orang lain, kita nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Just be yourself aja. Kita temukan sesuatu, yang pertama maksudnya just be yourself, kita harus melihat diri kita tuh siapa, apa kelebihan kita, hal-hal apa yang memang kita bisa lakukan dengan baik gitu kan. Terus yang kedua, enjoy setiap proses. Jadi setiap musim tadi, Hmm. setiap proses. Jadi kalau memang ada masa-masa di usia 20-an itu kita memang fase kita harus belajar dulu,
gitu ya, nggak apa-apa, nikmatin aja gitu, nikmatin masa-masa memang kita harus belajar, kita harus mencari tahu segala macam sampai kitanya udah kuat, kitanya udah paham, baru kita masuk ke fase berikutnya untuk mencapai justru goal-goal itu gitu. Jadi jangan keburu keburu ngoyo ya bahasa Jawanya ya, ngoyo bahasa Jawa kan ya. Iya betul Kak. Ya, jadi just be yourself, terus enjoy setiap proses yang ada di dalam hidup kita, karena itu yang membentuk kita untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya jangan-jangan kita nggak pernah bayangin loh sebelumnya, gitu. Banyak kisah-kisah kan orang-orang yang kita tahu justru di dalam hidupnya itu justru di masa-masa umur 20-annya itu justru masa-masa dia struggling banget, dia berjuang banget, dia proses habis-habisan gitu kan, dia diproses di istilahnya kalau udah ditonjok udah babak belur kali ya, baik itu mungkin dalam keluarga, dalam karir gitu, dalam hubungan segala macam, percintaan ya kan, itu kan fase-fase mungkin putus cinta kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang kan orang yang udah putus cinta kayak merasa udah hidupnya sudah berakhir gitu, tapi ya justru itu fase dimana kita nikmatin aja setiap momen yang ada sampai nanti kita nggak, who knows, kita nggak pernah tahu gitu hal apa yang terjadi dalam hidup kita, kapan kita mencapai impian kita itu gitu. Nah itu ya hanya Tuhan juga yang berkehendak semuanya sih. Yang paling penting sih itu sih pesan saya, enjoy just be yourself, terus enjoy setiap season di dalam hidup kita.